berlama-lama, saya akan sedikit membacakan konteks ya, bahwa kita berharap di dalam diskusi ini kita dapat mengeksplor gitu, apa saja tipe pendanaan dan pembiayaan yang ada di luar sana. Apa saja pendanaan pembiayaan di ranah iklim misalnya yang dapat diakses, begitu juga yang ingin kita ketahui apa saja regulasi-regulasi, enablers yang didorong untuk memperbanyak gitu tipe pendanaan ini, mempermudah aksesnya dan sebagainya. Juga kita akan mengupas tantangan-tantangan dan juga peluang gitu ya dalam mengakses pembiayaan hijau ini, serta kolaborasi ya, kata kunci dari IGIS pertama ini adalah kolaborasi antar pihak, kolaborasi antara pendanaan publik, apakah itu APBN atau apakah itu misalnya pembiayaan konsesi dari negara-negara sahabat, bagaimana itu dapat kita padukan dengan pembiayaan swasta, apakah itu dari perbankan maupun dari lembaga-lembaga keuangan lainnya, untuk keperluan mendorong transformasi hijau sektor industri. Di awal kemarin di hari pertama kita sudah mendengar gitu ya, berapa kali disebutkan bahwa salah satu tantangan dari pembiayaan proyek gitu ya, sektor industri untuk transformasi hijau itu adalah misalnya size and scale. Yang ngasih dana maunya scale-nya besar gitu ya, yang sektor industri kegiatan-kegiatan yang perlu memerlukan pembiayaan itu misalnya scale dan size-nya kecil. Bagaimana mungkin kita bisa mengeksplor juga di sini cara untuk mengagregat gitu ya, cara untuk mengumpulkan, cara untuk memungkinkan gitu ya, supaya kita bisa mengakses pembiayaan-pembiayaan hijau yang di luar sana. Jadi kita akan mengeksplor itu semua dan tanpa berlama-lama, izinkan saya untuk mengundang narasumber-narasumber kita di sore hari ini. Pertama-tama izinkan saya mengundang dengan hormat Dr. Djoko Siswanto, SE, SH, MSc, MH, selaku Direktur Pembiayaan Berkelanjutan dari OJK. Bapak silakan Pak untuk bergabung dengan saya di atas panggung. Tepuk tangan untuk Pak Djoko. Pak Djoko ini saat ini menjabat sebagai Direktur Pendanaan Berkelanjutan. Silakan Pak. Dan ini adalah direktorat yang super penting ya Pak ya. Izinkan saya untuk membacakan sedikit ya mengenai background Bapak supaya audiens ini akrab dengan Bapak. Pak Djoko memiliki 27 tahun pengalaman profesional ya Pak ya di bidang jasa keuangan sebagai regulator. Area spesialisasi Bapak termasuk International Department, riset di bidang perbankan dan regulasi dan juga di bidang hukum. Pak Djoko ini memiliki Doctor of Law dari Universitas Padjadjaran Bandung dan juga Master juga ya Pak ya di bidang hukum dan S1 di bidang hukum dari Universitas Nasional Jakarta. Dan tidak kalah lagi S2-nya ada 2, Master of Science of Economics ya dari University of Birmingham UK dan juga S1-nya juga 2 Pak, Bachelor of Economics dari UGM. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Djoko. Oke, berikutnya saya ingin mengundang narasumber kita yang berikutnya yaitu analis senior dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Bapak Irwan Darmawan. Bapak, saya undang untuk bergabung bersama kami di atas panggung. Tepuk tangan untuk Pak Irwan. Analis senior BKF ini adalah lulusan dari Bachelor of Computer Science Gunadarma University di Jakarta dan juga sama juga master degree-nya ada 2, Master of Economics ya dari University of Japan di Jepang dan juga Master of Science in Economics dari UGM di Indonesia, luar biasa. Dan juga sudah lama sekali ya menggeluti isu kebijakan fiskal untuk perubahan iklim sejak bergabung di Kementerian Keuangan. Berikutnya, izinkan saya untuk mengundang Bapak Eka Yuda Pratama selaku Kepala Divisi Pembiayaan 2 dari PT Sarana Multi Infrastruktur. Silakan Pak bergabung bersama kami di atas panggung. Tepuk tangan untuk Pak Yuda. Kok bumpernya? Ini bumpernya baru muncul sekarang. Sama juga Pak Eka Yuda Pratama menyelesaikan pendidikan master di tahun 2012 di UGM dan juga di Erasmus University Rotterdam dengan jurusan Master of Business. Ini memang tema panel ini adalah double master degree ya, sepertinya.
Beliau ini mengawali karirnya di perbankan ya, di BNI ya Pak ya, di tahun 2012, kemudian bergabung 2015 di PT Sarana Multi Infrastruktur dan sejak itu berkarir di SMI dan terakhir diangkat sebagai Kepala Divisi Jasa Konsultasi di SMI tahun 2022 dan sampai sekarang menjabat Kepala Divisi Pembiayaan. Nah, kita berharap banyak mendengar dari Pak Yuda mengenai produk-produk pembiayaan SMI ini yang cocok buat sektor industri. Dan terakhir, last but not least, saya ingin mengundang sahabat saya, Bapak Muhammad Eri Wijaya, selaku Senior Researcher dari Enertech. Pak Eri, silakan Pak. Pak Eri ini, Dr. Eri Wijaya, ini adalah lulusan doktor dari Kyoto University di bidang Energy Economics gitu ya, dan juga memiliki latar belakang S2 di bidang Energy Technology dan sebelumnya Teknik Fisika dari UGM. Pak Eri ini sudah lama menggeluti isu-isu di pembiayaan hijau gitu ya, khususnya untuk pembiayaan sektor energi gitu ya, dan juga dalam hal ini adalah akan membicarakan mengenai pembiayaan energy efficiency yang juga merupakan suatu intervensi yang sangat penting dalam transformasi industri hijau. Transformasi hijau sektor industri, maaf. Oke, baik. Kita mulai saja. Ini kan stylenya talk show ya, jadi Bapak-Bapak sudah di-briefkan. Ada beberapa key question yang saya akan tanyakan. Izin saya menanyakannya akan urut dulu, baru nanti mungkin kita akan lebih fluid ya, seiring dengan pembicaraan kita ya, ngobrol-ngobrol kita. Saya izin untuk menanyakan ke Pak Joko terlebih dahulu, perwakilan OJK. Gitu ya. Bagaimana Pak Joko peran OJK dalam mendorong pengembangan pasar keuangan berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam konteks mendorong nih pelaku-pelaku perbankan, pelaku penyedia jasa keuangan dalam menyediakan green financing nih secara umum dulu. Kami ingin mengetahui dari Pak Joko perkembangan terakhir mungkin terkait dengan taksonomi berkelanjutan gitu ya, dan mungkin apa nih kira-kira audiens ini yang perlu ketahui gitu ya dari perkembangan taksonomi berkelanjutan gitu Pak. Silakan Pak. Ya, makasih Bu Diti. Pertama-tama yang terhormat Pak Apit dan segenap jajaran di Pusat Industri Hijau serta seluruh pejabat dan staf di Kementerian Perindustrian, Bapak Ibu sekalian dari perwakilan Asosiasi Industri dan segenap pemangku kepentingan. Terima kasih sudah mengundang kami dalam acara ini yang acara yang sangat penting, Pak. Dan apresiasi juga kepada Kementerian Perindustrian atas terselenggaranya acara yang sudah terselenggara dengan sukses. Bicara tentang kebijakan keuangan berkelanjutan OJK, sebenarnya kalau boleh sedikit flashback itu kita tarik sejak 2015 ya. OJK didirikan 2011 pakai Undang-Undang 21 2011, kemudian efektif beroperasi itu 2012. 2015 itu bertepatan timingnya dengan ketika pemerintah menandatangani Paris Agreement yang diratifikasi dengan Undang-Undang 16 2016. OJK pada tahun 2015 telah mengeluarkan roadmap keuangan berkelanjutan, peta jalan keuangan berkelanjutan tahap pertama yang kemudian disempurnakan dengan peta jalan keuangan berkelanjutan tahap kedua di tahun 2021. Nah, tidak lama kemudian 2017 sejalan dengan upaya untuk mendukung komitmen pemerintah dalam memenuhi komitmen di Paris Agreement, khususnya dalam menanggulangi perubahan iklim, lebih khusus lagi mengurangi emisi karbon, menekan kenaikan suhu bumi, kemudian juga mencapai net zero emission. Nah, OJK mengeluarkan kebijakan atau ketentuan tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Itu untuk pertama kalinya kami mengeluarkan kebijakan yang terkait dalam bentuk peraturan perundang-undangan ya, terkait kewajiban LJK, lembaga jasa keuangan, perusahaan publik, dan emiten untuk menerapkan keuangan berkelanjutan. Kurang lebih intinya ada dua. Pertama, mereka itu harus membuat rencana aksi keuangan berkelanjutan. Kedua, mereka harus melaporkan rencana aksinya itu, implementasi dari rencana aksinya itu dalam namanya laporan keberlanjutan atau sustainability report.
Kemudian berikutnya mungkin cepat saja 2022. Nah, ketika kita melaksanakan penerapan keuangan berkelanjutan, itu pada prakteknya terdapat satu masalah, bagaimana mengukur indikator apa yang bisa digunakan secara kredibel gitu ya dan interoperable, scientific base tentang apa itu definisi dari aktivitas hijau. Oleh karenanya dikeluarkan taksonomi hijau Indonesia tahun 2022 yang kemudian kita sempurnakan di tahun 2024 awal dengan istilah taksonomi keuangan berkelanjutan Indonesia. Kurang lebih sih intinya kenapa kita perubahan nomenklatur itu dengan maksud cakupan dari taksonomi itu tidak hanya terkonsentrasi pada aktivitas yang hijau, tapi juga berkelanjutan. Berkelanjutan artinya kita harus menyeimbangkan juga antara aspek lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Kira-kira gitu. Makasih Pak Joko. Nah, kalau kita tarik lagi, tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai taksonomi taksonomi hijau dan berkelanjutan untuk sektor industri gitu ya Pak ya. Relevansi dari taksonomi hijau dan berkelanjutan ini khususnya ya ketika industri ya mau melaksanakan upaya-upaya untuk bertransformasi gitu ya. Relevansinya itu jadinya bagaimana Pak gitu ya, dan juga strategi apa yang diterapkan OJK untuk memastikan bahwa partisipasi gitu ya pelaku industri keuangan itu memang tinggi gitu Pak untuk benar-benar dapat mendukung, khususnya kita kan sekarang ada di ini ya IGIS ini ya, untuk mendukung khususnya transformasi hijau dari sektor industri. Baik, menurut saya sangat relevan sekali ya, karena yang kita butuhkan, menurut saya salah satu yang perlu kita bahas bersama-sama adalah standar atau common definition, common language yang kita sepakati sebagai aktivitas hijau. Baik. Tentu OJK bukan buat sendiri, ngarang-ngarang gitu ya. Ketika kita mendefinisikan atau mengklasifikasikan aktivitas itu sebagai kegiatan yang hijau atau tidak hijau, itu kita berdiskusi intensif ya, seminar, workshop, FGD dengan kementerian teknis terkait khususnya KLHK dan SDM. Mengapa? Sebab mereka lah yang lebih paham ya. Tentu juga dengan pelaku-pelaku industri, dengan CSO, dengan lembaga-lembaga internasional, think tank, macam-macam gitu. Untuk merumuskan taksonomi yang tidak hanya kita sepakat. Jadi ketika kita merumuskan sesuatu itu kan harus kredibel ya. Kredibel di sini salah satu indikatornya dia harus scientific base. Dan sesuai dengan perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, serta ketentuan perundang-undangan yang ada. Karena tentunya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kementerian dan lembaga teknis terkait itu kan juga disusun berdasarkan hasil kajian yang cukup mendalam. Nah, relevansinya dengan acara kita hari ini, taksonomi itu bisa digunakan oleh pelaku industri untuk mendefinisikan apa aktivitas hijau yang saat ini memang kita sekarang bangun untuk sektor energi terlebih dahulu. Kenapa? Sebab sekali lagi kita sinkronisasikan dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan 5 sektor NDC itu, di mana energi merupakan sektor yang emisi karbonnya paling tinggi, sekaligus juga nilai ekonominya juga tinggi gitu. Nah, kedua, kita juga menyelaraskan dengan apa yang dibahas di ASEAN. Jadi di ASEAN kita juga kita punya taksonomi ASEAN yang kita jadikan referensi utama. Harapannya agar taksonomi yang kita miliki sekarang juga interoperable gitu ya, bisa digunakan juga di ASEAN, tidak hanya di Indonesia gitu. Nah, OJK dalam hal ini kembali di POJK 51/2017 itu kan kita mewajibkan khususnya LJK, Lembaga Jasa Keuangan, untuk membuat rencana aksi dan kemudian melaporkannya. Nah, dari laporan keberlanjutan itu kita bisa melihat kinerja keberlanjutan dari satu entitas. Seberapa besar komitmen dia dalam mendukung ekonomi hijau misalnya gitu. Nah, dari situ kita bisa memetakan mana saja aktivitas yang mungkin yang perlu didorong untuk lebih, misalnya LJK itu memberikan perhatian lebih untuk melakukan katakanlah inovasi produk atau layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat nasabahnya dalam
mendanai proyek-proyek yang hijau. Nah, definisi ini mudah-mudahan nanti kalau untuk sektor manufakturnya sendiri memang belum kita belum dibuat. Insya Allah tahun depan, karena ini bertahap ya. Tahun ini kita coba untuk transportasi, storage, konstruksi dan real estate. Jadi kelanjutan energi udah jadi. Nah, tapi kalau lihat dari kategori kegiatan di sektor energinya, itu sebenarnya sudah beberapa subsektor atau sektor di sektor energi itu yang terkait dengan kegiatan di manufaktur. Misalnya penggunaan energi, misalnya pembangkitannya, apakah dia menggunakan pembangkit yang ramah lingkungan misalnya gitu. Kemudian juga misalnya apakah dia menerapkan misalnya life cycle daur ulang gitu ya. Apakah circular ekonomi itu ada di dalam taksonomi. Oke, baik. Jadi seperti yang tadi Bapak sebutkan, beberapa area dari taksonomi hijau dan berkelanjutan mencakup proses-proses dalam industri, khususnya berkenaan dengan penggunaan energi ya Pak ya. Dan saat ini sedang dikembangkan untuk beberapa subsektor lainnya, transportasi tadi salah satu yang disebutkan, berarti nanti suatu hari akan mencakup manufaktur ya Pak ya. Jadi dia akan bergerak terus ya, berevolusi terus ya. Jadi mudah-mudahan sampai 2 tahun ke depan kita sudah menyelesaikan semua NDC related sector yang juga dikomitmenkan oleh pemerintah untuk pengurangan emisinya itu. Dalam 2 tahun ya Pak ya, itu kerjaan yang tidak mudah ya Pak ya. Pastinya sangat intensif. Terakhir Pak Joko, ada pertanyaan. Tadi kan Bapak juga sudah menjelaskan bahwa OJK juga berperan dalam mendorong inovasi produk ya. Jadi memastikan bahwa lembaga jasa keuangan itu memang bisa menyediakan produk gitu ya bagi nasabah gitu ya yang cocok. Dalam hal ini apakah Bapak bisa cerita sedikit apa sih tantangan dan peluangnya ya, apalagi kan pembiayaan hijau ini unik ya Pak ya. Maksudnya kegiatan-kegiatan yang membutuhkan pembiayaan hijau ini bentuknya beragam. Kemarin sempat disebutkan size-nya kecil gitu ya. Jadi harus ada cara mengagregat gitu, atau mungkin di sisi lembaga jasa keuangannya ada juga perlu ada inovasi gitu ya Pak ya dalam produk. Nah dari sisi OJK itu apa kira-kira tantangan dan peluang yang dilihat? Mungkin juga bisa share kalau ada proses yang dilakukan OJK untuk mendorong inovasi dari lembaga jasa keuangan. Pada prinsipnya keputusan untuk membiayai suatu proyek itu kan tetap dikembalikan ke masing-masing lembaga keuangan ya. Nah, yang menjadi concern OJK saat ini tentunya di samping mungkin ada opportunity dari pembiayaan untuk proyek-proyek yang hijau atau berkelanjutan itu, pada saat yang sama kan ada risikonya. Nah, OJK sebagai lembaga pengawas itu menitik beratkan pada aspek risikonya saat ini ya. Artinya ketika lembaga jasa keuangan itu ingin menyusun atau menyalurkan produk yang untuk membiayai proyek-proyek hijau, mereka harus melakukan assessment. Nah, hampir bersamaan lah dengan diterbitkannya taksonomi keuangan berkelanjutan, kita juga meluncurkan namanya Climate Risk Management and Scenario Analysis atau CRMS. Intinya kita buat panduan kepada LJK ketika bagaimana sih mengakses risiko yang timbul dari pembiayaan untuk proyek-proyek hijau atau berkelanjutan itu. Sehingga ketika ada peluang pembiayaan untuk proyek-proyek hijau atau berkelanjutan, tidak boleh juga mengesampingkan aspek kehati-hatian, karena bagaimanapun kan uang yang ada di bank misalnya itu kan uang masyarakat. Ya, jadi kita harus juga mengamankan jangan sampai penggunaan dana yang dikumpulkan dari masyarakat itu membahayakan atau menimbulkan risiko yang cukup besar bagi kelangsungan bisnis banknya gitu. Jadi ini ya Pak ya, balance Pak ya, harus balance antara mendorong inovasi tetapi nggak boleh kebablasan risikonya, prinsip kehati-hatian juga perlu dijaga. Dan dalam hal ini OJK terus membantu lembaga jasa keuangan untuk mungkin memahami, meningkatkan kapasitas ya dalam melakukan risk assessment yang berdasarkan mungkin pengetahuan-pengetahuan terkini ya dari misalnya implementasi teknologi ramah lingkungan gitu ya, dan hal-hal yang terkait dengan proyek-proyek transformasi hijau di sektor industri gitu misalnya salah satu contohnya. Karena dampak negatif dari perubahan iklim itu dia harus menginternalisasi climate risk-nya itu juga risiko itu juga mesti terinternalisasi. Baik, terima kasih banyak. Mungkin saya bisa minta Bapak Ibu untuk tepuk tangan dulu untuk Pak Joko. Kita dapat wawasan yang luar biasa mengenai peran
OJK sebagai selaku regulator dan juga badan pengawas. Nah, sekarang kita beralih ke regulator yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu dari Kementerian Keuangan gitu ya. Pak Irwan, izin kami ingin bertanya mengenai kerangka kebijakan, Pak. Nah, khususnya kebijakan fiskal. Apa saja yang telah dikembangkan oleh Kementerian Keuangan ya untuk mendorong, khususnya mendorong mobilisasi sumber pendanaan untuk transformasi hijau di sektor industri. Yang tadi kita sudah bahas ya dari kemarin, mencakup energi, tapi juga mencakup hal-hal lain Pak gitu ya. Jadi misalnya ada soal resource efficiency dan sebagainya, itu kegiatannya banyak sekali ya Pak ya. Itu mungkin kita ingin mengetahui apa saja kerangka dan instrumen yang didorong oleh Kementerian Keuangan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua, salam sehat. Terima kasih Pak Direktur, kami dari Kementerian Keuangan sudah diundang dalam acara First Annual Indonesia Green Industry Summit pada hari ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari sisi Kementerian Keuangan sebagai regulator keuangan di Indonesia, tentu saja instrumennya melalui instrumen fiskal dan melalui APBN. Arah kebijakannya pasti akan selalu mendukung transisi ekonomi di Indonesia dengan mengoptimalkan APBN dan mobilisasi sumber-sumber pendanaan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kalau kita bicara mengenai pembagian dari source of fund-nya, kita bisa bicara dari domestik dan luar negeri. Kalau dari domestik pasti kita akan bicara mengenai dari APBN. Kalau APBN sendiri kita bagi 3 dari penerimaan, dari belanja dan juga dari pembiayaan. Kalau dari instrumen pendapatan, banyak fasilitas perpajakan, kepabeanan, PNBP itu diarahkan untuk menstimulasi investor impor dan ekspor yang ramah lingkungan. Pastinya seperti bea masuk yang kepada impor barang-barang yang ramah lingkungan, yang rendah karbon, dari sektor energi, industri manufaktur, kehutanan, pengolahan limbah, pertanian, dan lain-lain. Kemudian dari perpajakan bisa kita lihat dari adanya tax allowance yang diberikan fasilitas PPH untuk bidang usaha tertentu di daerah tertentu, termasuk seperti nikel, industri batu baterai, kendaraan bermotor, EV, itu juga sudah diberikan tax allowance-nya, dan juga seperti adanya super deduction vacation PPH, kemudian juga ada fasilitas perpajakan pada kawasan ekonomi khusus, kemudian ada PPN yang yang ditanggung pemerintah atau PPN DTP. PPN DTP ini adalah pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Artinya semua fasilitas perpajakan ini diarahkan untuk memberikan dukungan termasuk tax holiday untuk kegiatan-kegiatan aktivitas hijau di Indonesia. Kemudian kalau kita bicara mengenai instrumen belanja, dari sisi belanja pemerintah sudah lama itu melalui berbagai instrumen itu memberikan dukungan kepada aktivitas perubahan iklim, seperti belanja subsidi, dukungan KPBU, transfer keuangan dan transfer keuangan ke daerah. Selama ini kami sudah mengidentifikasi sejak 2018 bahwa pemerintah itu rata-rata per tahunnya sudah mengalokasikan sekitar 81 triliun untuk aktivitas hijau, di mana Kemenperin juga menjadi stakeholders kami untuk bisa melakukan, kami identifikasi alokasi budget di semua KL yang terlibat untuk isu hijau ini rata-rata 81 triliun per tahun. Artinya hanya sekitar 3,2% dari APBN per tahunnya. Nominal ini masih jauh dari kata ideal untuk bisa mencapai target NDC, Nationally Determined Contribution, yang Indonesia punya komitmen di situ. Hanya sekitar 14% dari 4.000 triliun yang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia. Artinya perlu 86% lagi untuk bisa mencapai NDC tersebut. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan berbagai upaya untuk bisa mencapai target tersebut dengan berbagai inovatif financing.
Nah, dari innovative financing ini, dari instrumen pembiayaan, sebagai contoh, pemerintah Indonesia sudah menerbitkan Green Sukuk sejak tahun 2018, kemudian ada SDGs Bond, dan terakhir tahun lalu ada menerbitkan Blue Bond. Artinya di sini untuk memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia sangat berkomitmen untuk isu lingkungan dan untuk pengendalian perubahan iklim. Selain itu dari sisi non publik, upaya untuk mobilisasi pendanaan di luar APBN itu juga untuk menjembatani kebutuhan dari pemerintah yang tadi kurang 86%, itu untuk bisa diakomodasi dengan platform pembiayaan yang blended finance. Nanti PT SMI juga sudah sebagai vehicle, sudah terlibat aktif untuk kegiatan ini. Berbagai macam aktivitas proyek hijau yang non-publik ini seperti Green Climate Fund, itu sudah di BKF, di Badan Kebijakan Fiskal, itu sebagai National Designated Authority-nya untuk bisa mengakses Green Climate Fund sebagai platform pooling fund secara global. Kemudian ada SDG Indonesia One di rekan saya sebelah kanan di PT SMI, platform kerjasama pendanaan terintegrasi yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur. Ini skemanya juga blended finance, dan PT SMI juga sebagai ETM country platform, ya, di mana dari kebutuhan 86% itu lebih dari 80% itu atau sekitar 3.500 triliun yang dibutuhkan untuk mencapai NDC itu dari sektor energi. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menginisiasi untuk membentuk sebuah platform namanya Energy Transition Mechanism Country Platform, dan PT SMI sebagai manajer lead-nya. Kemudian ada BPDLH atau Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang sebagai badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan untuk bisa mengelola dana-dana lingkungan dan perubahan iklim. Seperti tidak hanya mengelola dana di bidang lingkungan hidup, namun juga di bidang energi, pertanian, perhubungan, kelautan, perikanan, dan serta industri. Energy Transition Mechanism sudah saya sampaikan, dan terakhir juga ada pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi, PISP. Ini juga untuk memberikan dukungan kepada pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Demikian, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Irwan. Itu jadi sudah banyak sekali ya Pak ya di luar tadi Bapak mulai dengan membicarakan kebijakan fiskal gitu ya, tapi instrumen belanja dan juga yang sumber-sumber pendanaan non publik itu ya banyak sekali juga ya Pak ya, opsi-opsi yang tersedia yang dapat di-tap oleh pelaku industri dalam upaya melakukan transformasi industri hijau gitu ya Pak ya. Tapi khususnya untuk kegiatan-kegiatan transformasi industri hijau di luar dari sektor energi Pak, ini sedikit mau klarifikasi, apa sih pundi-pundi dana yang bisa mungkin dilirik Pak yang di luar sektor energi? Karena tadi Bapak banyak menyebut yang sektor energi gitu, tapi kita juga ketahui bahwa transformasi industri hijau juga banyak yang berada di luar sektor energi, misalnya terkait dengan material efficiency gitu ya Pak ya, gitu ya, penggunaan sumber daya dengan lebih efisien gitu ya, peningkatan produktivitas gitu ya di sektor industri. Itu kira-kira apa opsinya gitu ya, dan apakah misalnya ada peluang bagi pemerintah Indonesia untuk bikin IGI bond, Indonesia Green Industries Bond gitu misalnya, khusus gitu untuk mendukung transformasi hijau sektor industri gitu Pak. Ya, terima kasih. Sebenarnya untuk selain yang tadi sudah saya sampaikan seperti Green Climate Fund, kemudian ada SDG Indonesia One, nanti akan lebih detail oleh dari PT SMI. Ada juga BPDLH. BPDLH ini sebuah BLU yang bisa diakses pendanaannya untuk non energi, untuk semua sektor yang ada terkait dengan lingkungan dan perubahan iklim. Artinya meskipun BPDLH ini sebagai BLU yang di bawah Kementerian Keuangan, itu mereka bisa memberikan fasilitas atau dukungan, baik pinjaman atau hibah kepada sektor industri juga. Selain juga tadi GCF, kenapa tadi saya tekankan pada sektor energi? Karena memang sektor energi memegang mendominasi dari kebutuhan
penurunan emisi di Indonesia. Namun demikian untuk sektor industri seperti semen dan lain-lain itu juga bisa mengakses BPDLH ini. Dan juga kalau kita bisa tadi pertanyaannya mengenai apa ya? IGI bond. Gimana tuh? Itu memungkinkan sekali dengan konsep bahwa memang bond ini dipergunakan untuk aktivitas lingkungan. Artinya selain meningkatkan perekonomian melalui sektor industri, juga bisa sekaligus membantu pencapaian penurunan emisi Indonesia ataupun bagaimana bisa meningkatkan ketahanan dari masyarakat Indonesia terhadap dampak dari perubahan iklim. Jadi co-benefits di ketahanan iklim harus jelas gitu ya. Boleh Pak Kapus mungkin bisa ditangkap Pak, IGI bond Pak, atau PIH bond mungkin apalah kita sebutnya nanti ya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak Irwan. Nah, banyak juga pertanyaan mengenai carbon finance Pak. Bagaimana dengan pasar karbon gitu ya, dan juga opsi untuk mendapatkan pembiayaan gitu ya dari instrumen pasar karbon, misalnya dari karbon kredit dan sebagainya, itu dari pandangannya BKF seperti bagaimana Pak kira-kira? Ya, memang pasar karbon ini dikembangkan dan di launching sejak tahun lalu dengan kerjasama dengan OJK Pak ya. Tanggal 26 September kalau nggak salah launchingnya tahun 2023 tahun lalu. Ini memang diperuntukkan untuk bagaimana bisa juga memobilisasi dari non-publik. Artinya ketika pelaku dunia usaha bisa melakukan justifikasi terhadap produksi emisi di masing-masing pelaku usaha tersebut, itu nanti bisa diperdagangkan di pasar karbon. Saya tidak akan bicara banyak mengenai ini karena memang otoritasnya ada di OJK dan di BEI. Artinya ini merupakan sebuah kesempatan bagi pelaku bisnis, pelaku usaha, termasuk di sektor industri untuk bisa melihat ketika pemerintah Indonesia atau negara Indonesia ingin melakukan transformasi ekonomi dan transformasi dunia usahanya untuk lebih ramah lingkungan, perdagangan karbon ini menjadi sebuah salah satu opsi selain untuk bisa ikut serta dalam menurunkan emisi, juga bisa mengakses atau memobilisasi dari perdagangan karbon tersebut. Kolaborasi ini dilakukan dari seluruh pemerintah, tidak hanya Kementerian Keuangan, KLHK, OJK juga. Ini juga bisa dimanfaatkan oleh berbagai stakeholders di Indonesia. Kementerian Keuangan juga terlibat dalam penyusunan pengembangan pasar karbon ini, diskusi yang maraton, baik dengan OJK, kemudian juga dengan KLHK sebagai National Focal Point untuk sertifikasinya ya, sertifikasi perdagangan karbon ini. Kami sangat-sangat support untuk bisa pengembangan ini lebih ekspansif untuk bisa membantu dunia usaha di Indonesia. Baik. Terima kasih banyak Pak Irwan atas penjelasannya. Nanti mungkin kita kembali ke Pak Joko dari OJK kalau kita menyentuh kembali ya topik pasar karbon. Tepuk tangan dulu untuk Pak Irwan, tadi sudah sangat jelas mengenai apa saja dukungan ya, regulasi dan kebijakan yang dapat diberikan oleh pemerintah untuk mendukung pembiayaan dalam transformasi industri hijau. Sekarang kita beralih ke PT SMI, tadi sudah disebut-sebut ya, oh ini kalau rumahnya blended finance di sini, nah kita jadi penasaran nih Pak Yuda, kira-kira apa saja sih produk-produk PT SMI ini gitu ya, yang pas gitu ya untuk para pelaku industri maupun pelaku penyedia jasa ya, transformasi industri hijau. Silahkan Pak Yuda. Oke, terima kasih pertama-tama Bu Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih kepada Pak Direktur, Pak Joko, dan juga para hadirin sekalian. Mungkin saya di sini mewakili dari PT SMI, mungkin saya harus menjelaskan sedikit tentang PT SMI ya. Jadi SMI itu sendiri merupakan lembaga pembiayaan non-banks yang dimana kita sektor yang kita bisa masuk itu terlimitasi pada sektor infrastruktur. Jadi dari konteks proyek sendiri sebenarnya kita hanya bisa masuk ke proyek-proyek yang berbau infrastruktur. Lalu kalau terkait dengan climate, kita membaginya sebenarnya secara garis besar ada dua, climate adaptation or climate mitigation. Sebenarnya di situ. Nah dari konteks itu sebenarnya kita bisa melihat ada irisan dengan industri manufaktur. Jadi bagaimana kita memasuknya? Biasanya di SMI kita melihatnya itu ketika membiayai sebuah proyek itu terbagi pada dua tipe pembiayaan.
Pertama, apakah dia bisa dibiayai secara corporate loan? Kalau corporate loan ini biasanya dilakukan pembiayaan kepada company yang udah well established. Jadi dia udah punya track record cash flow. Jadi kita bisa melihat tingkat resiko dari perusahaan tersebut. Sehingga apabila kita tambahkan pembiayaan untuk tujuan pembangunan proyek yang berbau iklim, itu dia dapat mengembalikan proyeknya. Jadi check and balance-nya di sana. Lalu dari konteks yang kedua, kita bisa juga melakukan project finance. Nah, project finance ini adalah kita masuk ke specific project, di mana pada project itu biasanya dibuat sebuah SPV atau vehicle khusus untuk mengelola project tersebut. Ini banyak terjadi mungkin di project-project power ya, project-project electricity. Lalu bagaimana dengan manufaktur? Di manufaktur kita memang benar tadi sempat disampaikan ya, isu utamanya tuh pertama adalah scalability. Jadi project ini majority itu kecil-kecil. Yeah. Tapi demikian di SME yang kita coba lakukan adalah portfolio basis. Jadi beberapa perusahaan yang sudah memiliki beberapa portfolio, kemudian kita memfinancing perusahaan tersebut. Ini banyak terjadi di beberapa project solar yang sifatnya CNI. Jadi itu yang sudah kita lakukan sampai saat ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Yuda, menarik sekali. Jadi ada peluang gitu ya Pak ya, karena Bapak tadi menyebutkan beberapa hal yang langsung ini ya saya tangkap gitu ya. Tadi ada peluang untuk pertama-tama gitu ya untuk mendanai aktivitas mitigasi iklim gitu ya. Jadi transformasi industri hijau ini kan jatuhnya di climate mitigation ya Pak ya. Jadi sebenarnya bisa itu ya qualify untuk itu. Terus yang kedua project financing itu juga menarik juga ya Pak ya. Kalau misalnya itu dikemas dalam suatu SPV gitu ya, itu juga sesuatu yang mungkin juga bisa menarik ya bagi PT SMI. Dan yang terakhir adalah itu upaya yang dilakukan PT SMI ya berarti yang mengagregat gitu ya, jadi portfolio basis gitu ya. Nah mungkin menurut Bapak, apakah ini hal-hal yang bisa dieksplorasi untuk kegiatan-kegiatan transformasi industri hijau bukan hanya di bagian bidang energi tapi misalnya juga limbah, resource efficiency dan sebagainya gitu ya. Dan juga yang kedua, apa saja apa kriteria-kriteria yang perlu diperhatikan lebih lanjut Pak, gitu kan, untuk bisa memperluas cakupan kegiatan yang selama ini mendapatkan dukungan dari PT SMI supaya bisa mengcover apa yang 2 hari ini sudah kita diskusikan di IGIS gitu Pak. Oke, jadi kalau kita berbicara proyeknya sendiri gitu, ketika apakah ini bisa diperluas atau tidak gitu ya. Sebenarnya bisa-bisa saja sepanjang proyek ini memiliki bisnis model yang clear. Karena pada akhirnya lenders atau pemberi pembiayaan itu dia akan mencoba menganalisa apakah first way out dari proyek ini tuh cukup reliable. Karena mungkin bahasa sederhananya lenders itu biasanya nggak suka kejutan. Jadi lenders itu suka sesuatu yang pasti gitu. Jadi ada kepastian bahwa cash flow, cash in dan juga risiko itu sudah memang ditempatkan kepada party yang tepat. Jadi biasanya yang banyak terjadi pada beberapa proyek, contoh limbah tadi itu bisnis modelnya revenue income-nya dari mana? Banyak pertanyaan seperti itu. Dan kalaupun ada, seberapa robust? Apakah itu bisa sustain atau tidak? Nah yang terjadi banyak yang kita lakukan adalah kita mencoba menginisiasi beberapa proyek. Mungkin kita nggak sentuh limbah ya, kita nyebut water misalnya, water treatment. Kita bentuk semacam PPP, Public Private Partnership. Jadi kerjasama private dan public. Itu banyak terjadi beberapa proyek SPAM. Jadi pada saat itu kita masuk memberikan pembiayaan kepada SPV yang dibentuk, di mana mereka telah memiliki contractual agreement dengan PJPK atau pejabat yang berwenang untuk membuat kontrak. Nah hal-hal ini sebenarnya bisa dilakukan. Dan pada konteks corporate loan, contoh di kawasan industri gitu ya. Di kawasan industri itu kan mereka udah komplit, ada limbah, ada untuk listriknya, ada segala macam. Kita bisa memberikan pembiayaan kepada kawasan industri tersebut, di mana uangnya dipergunakan untuk membangun hal-hal tersebut. Yang kita lihat adalah bagaimana kapasitas dari kawasan industri tersebut untuk melakukan pembayaran terhadap kewajibannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, kalau mungkin saya boleh eksplor lebih lanjut Pak, terima kasih tadi atas penjelasannya, sangat jelas. Kita kemarin di hari pertama mendengarkan mengenai konsep GISCO Pak, jadi Green Industry Services Company gitu. Itu seperti mungkin yang lebih familiar di global sekarang adalah Energy Services Company.
Ini diperluas GISCO ini untuk mencakup semua jasa yang dibutuhkan ya untuk transformasi industri hijau. Nah, pertanyaannya berarti ke PT SMI adalah kalau suatu GISCO gitu ya, dia kan yang dia return dia adalah dalam bentuk cost savings. Itu bagaimana pandangan PT SMI atas cost saving gitu ya sebagai konsep gitu ya, dan apakah itu memang apa hal-hal yang perlu dilakukan supaya itu bisa menjadi eligible gitu Pak? Oke, mungkin kalau kita berbicara pembiayaan itu ada dua konsep utama yang harus kita lihat. Pertama adalah first way out, yang kedua adalah second way out. Jadi kalau konteks yang tadi disampaikan itu sebenarnya lebih analisa terhadap first way out. Baik. Apakah dari bisnis modelnya tersebut robustness dari kontraknya itu cukup clear atau tidak? Dan ketika dia robust, seberapa pasti itu akan terjadi? Itu yang akan di-assess. Lalu kemudian biasanya lenders itu juga membutuhkan semacam second way out. Apabila terjadi gap atau defisiensi sehingga mempengaruhi cash flow, bagaimana menutupi cash flow tersebut? Nah, hal-hal ini biasanya dapat dimitigasi melalui beberapa hal. Contoh, biasanya yang common dilakukan di perusahaan pembiayaan Indonesia adalah undertaking atau semacam support dari sponsor. Baik. Atau dari parents-nya dari company tersebut. Atau pada beberapa konteks itu bisa juga bentuknya insurance, semacam credit insurance. Atau pada project-project yang cukup sophisticated, biasanya itu ada party lain yang memberikan semacam SBLC. SBLC ini adalah semacam instrumen yang dikeluarkan oleh bank untuk menutup seandainya ada kekurangan cash flow. Jadi ini hal-hal ini sebenarnya bisa dieksplor. Nanti tergantung dari kompleksitas dari project maupun bagaimana project itu akan dijalankan. Baik. Terima kasih banyak Pak. Jadi kita tadi sudah mengenal ya, tadi Bapak sudah menjelaskan cara PT SMI atau jasa keuangan ya rata-rata ya menganalisa first way out, tapi juga ada opsi untuk melihat second way out. Dan ini segue yang bagus sekali untuk ke pembicara terakhir kita, yaitu Pak Eri Wijaya yang mungkin bisa share nih tentang second way out melalui skema Energy Savings Insurance. Dan kami di sini juga ingin coba explore, ini bisa nggak ya di-expand gitu ya, jadi Green Industry Savings Insurance gitu. Nah, mungkin bisa dimulai dulu dengan Pak Eri menjelaskan dulu konsep Energy Savings Insurance itu apa dan potensi aplikasinya di Indonesia seperti apa dan apakah memang relate dengan tadi apa yang Pak Yuda katakan mengenai second way out. Ya, terima kasih. Selamat siang Mbak Ditri. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga ke Bapak Kapus atas undangan dan Bapak Ibu Bapak-bapak pembicara. Mohon maaf karena Bapak-bapak semua. Dan Bapak Ibu sekalian hadirin, perkenankan kami dari Enertech. Enertech adalah salah satu energy services company di Indonesia. Kami kebetulan mendapatkan support dari pemerintah UK dan juga dukungan dari Kementerian SDM untuk mengeksplor potensi pengembangan yang kita sebut sebagai energy services Energy Saving Insurance, ESI. Kemudian apa itu ESI gitu ya? ESI ini adalah sebuah market based de-risking instrument ya, yang kita harapkan menjadi way out katakanlah gitu ya, atas bottleneck yang selama ini terjadi dalam common decarbonization measures yang kita lakukan baik di sektor industri maupun di sektor bangunan gitu ya. Di mana kita tahu bahwa proyek efisiensi energi terutama gitu ya seringkali punya perceived risk yang tinggi karena dibandingkan dengan proyek-proyek investasi yang lainnya, proyek efisiensi energi itu tidak mengenerate revenue, jadi lebih mengenerate saving katakanlah. Saving itu kadang kan sesuatu yang dilihat tidak begitu tangible ya katakanlah gitu ya. Sehingga persepsi resiko terhadap proyek-proyek efisiensi energi itu cukup tinggi. Nah, dalam pengembangan pasar efisiensi energi di Indonesia, kita tahu ada dua model bisnis ya yang biasa dijalankan. Yang pertama model guaranteed saving, yang kedua model share saving. Tapi yang common terjadi adalah model guaranteed saving di mana kita sebagai ESCO dengan kapasitas permodalan yang terbatas lebih banyak berharap para pemilik fasilitas, pelaku industri untuk berminat berinvestasi di sektor pengembangan efisiensi energi. Oleh karena itu, oleh ESCO biasanya ditawarkan servis
dan service itu membutuhkan trust gitu ya, trust level yang cukup tinggi, dan gap trust terhadap pencapaian saving yang dijanjikan oleh ESCO ini acap kali menjadi bottleneck dalam investasi efisiensi energi di Indonesia. Banyak kemudian industri, para pemilik fasilitas yang merasa reluctant ketika dalam proses audit energi ditemukan misalkan potensial saving sekian persen gitu, 20%, 25% katakanlah gitu. Kemudian trust level terhadap pencapaian saving ketika investasi ini dilakukan itu cukup tinggi, dan oleh karena itu dibutuhkan sebuah way out katakanlah, sebuah instrumen yang mampu menurunkan perceived risk itu. Nah, kemudian muncullah yang kita sebut ESI, Energy Saving Insurance. Dalam prakteknya ESI ini, Mbak Ditri, sudah diimplementasikan di beberapa negara-negara Amerika Latin dan juga di negara Eropa ya, dengan dasar atau basic daripada produknya adalah surety bond yang kemudian diadaptasi menjadi energy saving insurance. Bagaimana cara bekerjanya ESI ini? Jadi tadi inisiasi proyek efisiensi energi banyak datang dari ESCO, karena kami sebagai pelaku pasar gitu ya, menawarkan servis peningkatan performa daripada energi di sebuah fasilitas baik industri maupun bangunan. Kemudian dari situ kita menawarkan jasa energi audit, menawarkan pencapaian saving tertentu, dan kemudian berharap pemilik fasilitas maupun industri melakukan investasi ya. Nah, kemudian pemilik industri biasanya akan meminta jaminan terhadap performa daripada proyek efisiensi energi itu mencapai saving tertentu, sehingga saving tertentu itu bisa membantu mengembalikan nilai investasi yang sudah ditanamkan. Nah, kemudian ESI ini menjadi de-risking instrument di mana ESCO akan menjadi pihak terjamin, kemudian meminta industri asuransi untuk mengeluarkan produk penjaminan tadi, penjaminan atas performa penghematan energinya. Kemudian pemilik fasilitas ini yang menjadi pihak penerima manfaatnya gitu ya. Dan kemudian ESCO tentu adalah pihak yang membayar preminya gitu. Nah, mekanisme ini akan memberikan tingkat confidence level yang cukup tinggi bagi para pemilik fasilitas maupun pemilik industri untuk melakukan investasi, karena potensi kegagalan daripada investasinya ada sebagian di cover oleh produk ESI tersebut gitu. Nah, saat ini proses yang sedang berlangsung adalah kita melakukan market readiness, terutama dengan pertama berdiskusi dengan teman-teman asosiasi asuransi umum gitu Indonesia, dan kemudian juga dengan regulator OJK dan juga dengan SDM, karena proses untuk penyusunan ESI ini cukup panjang ya. Jadi pathway yang sedang kita lakukan persiapkan saat ini adalah bagaimana pertama memberikan capacity building bagi rekan-rekan asuransi, bagaimana project flow daripada energy insurance yang energi efisiensi project yang mana pasti berbeda dengan proyek-proyek yang lain. Kemudian juga menyiapkan ESCO yang kredibel ya, sehingga kemudian potensi default ini menjadi lebih manageable gitu ya. Dan juga yang terakhir tentu kita juga menyiapkan data-data yang reliable gitu ya, karena ketika kita bicara tentang penjaminan gitu ya, dibutuhkan data yang akurat tentang potensial risk yang biasa muncul, proses mitigasinya seperti apa, sehingga kemudian coverage daripada rekan-rekan asuransi tawarkan nanti bisa lebih tepat untuk membantu para pemilik fasilitas maupun industri dalam meningkatkan confidence level mereka ketika melakukan investasi di proyek efisiensi energi. Begitu kira-kira Mbak Ditri. Baik, terima kasih atas penjelasan komprehensifnya, termasuk perjalanan ya mengembangkan ESI di Indonesia yang ternyata lumayan banyak ya yang harus dikerjakan ya dalam hal engage stakeholder yang terkait gitu kan, membangun pemahaman gitu kan, dan juga mendefinisikan gitu ya bagaimana nantinya implementasinya di Indonesia. Jadi harapannya ini bakal bisa
segera ya diimplementasi di Indonesia dan kemudian mendongkrak dengan demikian ya membantu de-risking dari kegiatan efisiensi energi di Indonesia, dan harapannya adalah kita akan melihat lebih banyak lagi gitu ya aktivitas yang dapat disupport oleh misalnya ESCO gitu ya di Indonesia. Bagaimana dengan GISCO, Mas Eri? Kalau lebih luas daripada efisiensi energi, apakah konsep yang sama juga bisa diterapkan? Kalau iya, apa nih kira-kira langkah-langkah menuju ke sana nih yang perlu kita ambil bersama? Iya, tentu kalau kita bicara melakukan GISCO extended version daripada ESCO gitu ya. Tentu pondasi yang paling penting tetap sama ya, bagaimana punya bisnis proses yang mature gitu ya, katakanlah, karena kalau kita ngomongin de-risking instrumen itu kan muncul karena memang ada potensi resiko yang harus dibagi, kata Mas Yuda tadi ya, dibagi pada partai yang tepat gitu. Dan resiko itu sebenarnya lebih awal sebaiknya dimitigasi oleh bisnis proses yang kuat juga gitu ya, yang mature gitu. Nah, problem daripada ESCO saat ini adalah yang bottleneck yang selama ini terjadi biasanya adalah para pelaku ESCO ini punya modalitas yang cukup terbatas. Sehingga kemudian akses to finance ini menjadi problem yang acap kali muncul ya ketika ada potensi proyek efisiensi energi katakanlah gitu. Sehingga yang perlu dilakukan tahapannya mungkin saya rasa sama, mau GISCO maupun ESCO sama, adalah penyiapan para pelaku industrinya itu sendiri ya, mempunyai modalitas yang cukup, mempunyai kapasitas engineering yang cukup, atau biasanya kita sebut well proven technology providers gitu ya. Sehingga ketika kita melakukan proyek dekarbonisasi, melakukan proyek efisiensi energi, ini access to finance bukan menjadi problem utama gitu ya. Kemudian juga resiko terhadap pencapaian efisiensi energi, resiko penurunan emisi yang tepat gitu ya, itu menjadi lebih terjamin katakanlah, sehingga meningkatkan trust level daripada para pelaku industri. Dan ini yang juga kita dorong bersama-sama dalam proses penyusunan ESI ini. Yang pertama yang perlu kita kuatkan adalah penguatan daripada energy technology provider. Karena selama ini yang sering dan menjadi problem utama adalah kita sering kali menemui teknologi provider yang punya kapasitas terbatas baik modalitas maupun engineering, tapi mencoba untuk mengerjakan proyek-proyek yang nilainya fantastis gitu ya, sehingga memunculkan trust level. Lagi-lagi yang kita lakukan sebenarnya ini adalah business service gitu ya. Jadi ketika kita melakukan service, maka kemudian kita harus meningkatkan trust level pada klien gitu ya. Dan saya rasa ketika ini sudah mulai terresolve terkait dengan trust level, bisa dibantu dengan keberadaan ESI gitu ya. Sehingga ESI ini akan mengaccelerate willingness daripada industri untuk melakukan investasi-investasi terkait dengan energi efisiensi, terkait dengan dekarbonisasi secara umum. Saya rasa begitu. Baik, terima kasih Pak Eri. Jadi tadi seperti mungkin saya bisa sedikit simpulkan, jadi lanskapnya dulu yang perlu dibangun ya. Lanskap dari penyedia jasanya itu sendiri gitu ya. Contoh misalnya teknologi provider ya, tadi Pak Eri sudah sebutkan, juga harus juga dibangun marketnya mungkin ya gitu ya. Jadi tercipta trust level bahwa ini memang adalah business case gitu ya, yang memang visible gitu ya, dapat dilakukan, sehingga dalam hal ini ESI atau mungkin nanti namanya gizi gitu ya, sesuatu yang bergizi ya, itu bisa menjadi tambahan gitu ya untuk pendorong gitu. Nah, karena dari tadi pembicara yang lain ini menyebut OJK terus ya, mulai dari ngomongin pasar karbon nyebut OJK, ngembangin ESI nyebut OJK, mungkin saya mau mengundang Pak Joko, ada tanggapan nggak Pak atas tadi pembicaraan mengenai opsi-opsi pembiayaan ini, karena kita kembali lagi ke perannya OJK ya dalam mendorong inovasi-inovasi ini. Ada apa lagi Pak di horizon mungkin yang bisa Bapak ceritakan kepada kami yang sedang dikerjakan oleh OJK bersama mitra-mitra seperti tadi ya, dalam konteks ESI itu juga perannya OJK juga ada ya di situ ya Pak ya. Ya, makasih.
yang sedang kita kerjakan tadi mungkin sudah saya sampaikan ya, penyempurnaan atau apa namanya, pengkinian lagi taksonomi ya, memasukkan lebih banyak lagi sektor. Kemudian untuk governance-nya tata kelola dalam pengertian pelaporannya juga kita sempurnakan. Mengingat sudah ada standar namanya Sustainability Standard Board, itu standard setting body sudah mengeluarkan pedoman baru terkait pelaporan untuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan, dan banyak lagi ya, termasuk juga tadi disinggung mengenai bursa karbon. Mungkin saya boleh kalau jelasin sedikit ya. Kalau kewenangan OJK itu mengawasi, mengatur pelaksanaan dari bursa karbonnya, iya bursanya. Nah, jadi kalau misalnya, jadi konsepnya pasar karbon itu kan ada dua ya, satu carbon allowance, kedua carbon offset. Nah, carbon allowance itu ilustrasinya misalnya pemerintah sudah menetapkan batas emisi karbon di perusahaan tertentu. Apabila dia bisa mencapai pengurangan emisi dari yang ditetapkan pemerintah itu, nah dia bisa menjual tuh. Kekurangan emisinya itu kepada pihak lain yang mungkin kelebihan emisi. Nah, kalau yang kedua carbon offset itu si pelaku usaha itu punya komitmen misalnya mengurangi emisi karbon. Kemudian ketika dia berhasil mengurangi emisi karbon itu bisa dia jual kepada pihak lain yang kelebihan emisi. Nah, kemarin kalau nggak salah Pak Kepala Badan juga mengatakan event ini 2 hari ini net zero ya, karbon netral karena sudah di offset sama SPE GRK-nya dari proyek apa Pak? Lahendong Pak ya. Ya. Saya nggak tahu apakah di pasar perdana atau di pasar sekunder. Karena kalau di OJK itu hanya berwenang mengawasinya di pasar sekunder. Di bursanya. Jadi kan bisa aja mereka mengeluarkan obligasi secara langsung di over the counter gitu ya, nggak melalui bursa gitu. Oke, dan itu juga opsi memperoleh pembiayaan ya ini ya. Terkini saya dapat update katanya kan ada 3 pelaku di bursa karbon itu yang skemanya masih pakai SPE GRK. Nah, katanya infonya akan coming soon yang PT BAE akan melantai di bursa juga. Oke, baik. Sektor energi. Sektor energi. Oke, dan berhubung PT BAE itu nanti juga akan ditetapkan untuk sektor industri pada gilirannya. Jadi berarti opsi ini juga menjadi opsi yang terbuka ya bagi pelaku industri nanti ketika hal ini diberlakukan. Baik, kayaknya kita masih ada waktu untuk tanya jawab, mungkin berapa menit kira-kira? Kita buka dulu untuk sesi tanya jawab mungkin ya, penanya dari floor. Apakah bisa dibantu kalau misalnya ada pertanyaan dari floor, mungkin bisa angkat tangan. Saya belum lihat sih sejauh ini. Bukan tidak angkat tangan, saya pikir angkat tangan. Oke, baik, apakah ada penanya dari floor? Ada satu di sisi kiri saya. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak narasumber. Mungkin pertanyaannya langsung saja ke PT SMI Pak. Tadi kan sudah dijelaskan ya ada 2 tipe pembiayaan. Ada corporate loan dan project loan atau project financing. Nah, sejauh ini apakah ada pengalaman dari SMI yang memang sudah melakukan project financing khususnya untuk energy efisiensi? Misalnya tadi kan sempat disebutkan ya bahwa hal ini dimungkinkan gitu, tapi dengan skala project yang relatively kecil dan scattered gitu, maka dibutuhkan mungkin beberapa step begitu ya untuk PT SMI bisa membiayai proyek-proyek ini. Tapi ditarik ke belakang begitu Pak, apakah ada pengalaman PT SMI terkait dengan hal ini? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Ahmed. Karena tidak ada pertanyaan lagi, saya bacakan dulu ya sebelum ke Pak Yuda pertanyaan dari organizer ya, pertanyaan dari Pak Hubert Widyastono FIKI untuk semua narasumber. Pertanyaannya adalah apakah ada lembaga penyedia pembiayaan untuk penyusunan studi kelayakan bagi perusahaan yang ingin bertransformasi ke industri hijau?
Karena bagi investor di green industry ada keengganan untuk membiayai penyusunan bankable feasibility study. Ya, ini juga pertanyaan yang sangat penting dan mungkin akan saya setelah Pak Yuda menjawab pertanyaan Pak Ahmed barusan, mungkin saya akan tanyakan ke semua narasumber. Oke, baik Pak Yuda, silahkan mungkin bisa langsung, dan mungkin pertanyaan kedua kalau ada jawabannya juga silahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaan Pak Ahmed. Kalau ditanya apakah ada saat ini project finance di SMI yang spesifik untuk energi efisiensi, jawabannya belum ada Pak. Kenapa? Karena memang isunya adalah scale of economic. Karena ketika kita berbicara project finance itu assessment-nya akan sangat mendalam, di mana pasti akan membutuhkan cost yang tidak sedikit. Jadi skala dari project itu akan sangat berpengaruh terhadap feasibility-nya. Sebagai contoh, kalau kita melakukan project finance, biasanya kita membutuhkan studi technical, studi legal, lalu juga studi terkait jaminannya sendiri, which is kalau kita totalkan biayanya mungkin kalau di compare sama project, anggaplah misalnya 1 mega gitu ya, itu mungkin bisa mencapai 10% atau mungkin bahkan di beberapa project itu bisa 15% gitu ya, dari total project cost, sehingga itu menyebabkan projectnya jadi nggak feasible gitu. Jadi apa yang kita lakukan di SMI adalah kita melihat beberapa company yang cukup well established, lalu mereka melakukan beberapa activity, mungkin saya nggak tahu ini bisa dibilang energi efisiensi atau tidak. Jadi mereka membentuk project-project solar PV di kawasan industri dengan tujuan mengurangi biaya listrik yang harus dibayar gitu ya. Jadi meskipun secara jumlah electricity yang dihasilkan sama, tapi dengan cost yang lebih rendah dan dari resource yang clear itu adalah green gitu ya. Dengan ini kita melihat ini lebih feasible untuk kita biayain. Ini udah ada beberapa project yang sudah kita lakukan dan kita biayai. Mungkin kurang lebih udah ada 2 sampai 3 project yang kita lakukan seperti itu. Mungkin seperti itu, apakah cukup menjawab? Nanti habis ini disamperin sama Pak Ahmed, pasti ditanya-tanya soal detail project yang tadi. Terima kasih Pak Yuda. Ya. Kalau untuk pertanyaan yang kedua, di PT SMI ada nggak kira-kira tuh Pak, akses untuk pembiayaan feasibility study untuk transformasi industri hijau? Oke, mungkin di SMI itu, mungkin kalau kita bilang membiayai mungkin kurang tepat ya. Karena kalau konteks membiayai maka harus ada pengembalian gitu. Oh, padahal ya. jadi mendanai. Jadi kalau di sini menurut saya ini mungkin lebih tepat kalau kita lihat adalah apakah ada grant sebenarnya atau apakah ada semacam fasilitas yang diberikan untuk bisa melakukan studi ini. Sebenarnya di SMI itu kita punya platform, tadi sudah dijelaskan juga, namanya SDG Indonesia One gitu ya. Baik. SDG Indonesia One. Jadi kurang lebih SDG Indonesia One ini kita mengumpulkan dari banyak lembaga multilateral ataupun filantropis yang memiliki appetite tertentu terkait energi ya, termasuk green energy, energy transition gitu. Nah ini biasanya kita melakukan matchmaking. Ketika ada proposal masuk, kita akan coba tawarkan gitu, apakah ini minat untuk dilakukan studi oleh lembaga-lembaga tersebut, lembaga donor tersebut. Harapan kita tidak stop hanya di studi sebenarnya. Harapan kita adalah proyek ini benar-benar bisa diimplementasikan. Sehingga biasa yang kita lakukan adalah dari awal kita coba lihat dulu proyeknya apakah cukup feasible atau tidak. Lalu dari sana baru masuk ke teman-teman yang mengelola SDG Indonesia One. Di luar itu sebenarnya ada juga Green Climate Facility. Karena SMI kan salah satu accredited entity dari GCF di Indonesia ya. Jadi mereka punya namanya Project Preparation Facility lah, atau saya sering nyebutnya BPF atau ini. Saya banyak bantu sama Mas Eri dulu ini, Mas Eri. Jadi di konteks itu kita bisa meminta bantuan dari GCF untuk melakukan project preparation. Apakah project ini bisa dilakukan dan kalau ada handicap apa yang harus dipenuhi sebelum ke tahap financing. Karena kalau kita bicara financing itu adanya di ujung. Project ready dulu, bisnisnya udah clear dulu, baru financing melakukan assessment atas hal tersebut. Jadi kalau ditanya ada, tapi apakah cepat belum tentu. Jadi ini ada proses gitu, ada proses pembelajaran dulu ya, karena kan belum pernah ya Pak ya ini. Rasanya belum kalau ada grant yang
seperti ini yang Kalau energi efisiensi secara spesifik belum, tapi untuk kalau kita berbicara proyek solar itu sudah pernah ada. oke. Mungkin seperti itu. Baik. Makasih Pak Yuda. Pak Eri nih bisa langsung masuk nih kayaknya. Iya, Menanggapi. mungkin menambahkan saja ya, di dalam bisnis proses Enertech, kami juga menawarkan sebenarnya semacam complementary service ya, terkait dengan feasibility study atau biasa kita sebut audit lah, audit energi gitu ya. Cuman memang dalam komitmen, kita biasanya membuat komitmen semacam komitmen perjanjian antara potensial klien dengan Enertech, bahwa ketika feasibility study ini jadi dan selesai, maka kemudian dilanjutkan oleh komitmen investasi gitu ya, di mana boleh pilih investasinya berasal dari pemilik fasilitas atau investasinya berasal dari Enertech sendiri gitu ya. Jadi Enertech bisa menyediakan fasilitas dalam tanda kutip financing gitu ya untuk peralatan yang ingin diimprove performanya gitu. Nah, tentu kalau kemudian complementary service tadi semacam feasibility study atau kita sebut audit energi itu kemudian tidak dilanjutkan oleh komitmen investasi, biasanya dari Enertech akan minta penggantian daripada biaya investasinya. Jadi lagi-lagi sebenarnya kalau cuman kita melihat visibility study, ada fasilitasnya yang disediakan oleh pebisnis sendiri, saya rasa ya, para pelaku jasa konservasi energi atau ESCO, tapi tentu disertai dengan komitmen investasi dari potensial klien yang akan melakukan investasi. Oke. Gitu. Baik, makasih Pak Eri. Jadi ada dua opsi di sini ya, misalnya dari pendanaan hibah ke pihak ketiga, konsultan dan sebagainya untuk melakukan feasibility study gitu ya untuk transformasi industri hijau, atau dari penyedia jasa transformasi industri hijaunya sendiri seperti Enertech selaku ESCO gitu ya, atau hopefully nanti suatu hari Enertech jadi GISCO juga ya. Jadi bisa menyediakan tapi dengan diikuti dengan komitmen investasi gitu ya. Baik, itu sepertinya sudah sangat jelas, sudah terjawab. Nah, saya mau cek dulu apakah masih ada pertanyaan dari pihak dari floor di sini. Mungkin bisa angkat tangan kalau masih ada pertanyaan. Ada satu. Oke, baik. Satu lagi ya, nggak apa-apa ya, karena seru banget ini. Ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu sebenarnya dari 2 hari ini mengenai pendanaan dan pembiayaan dan semua perduitan gitu istilahnya. Ada yang bisa kasih mikrofon ke Bapak? Mungkin Bapak bisa berdiri. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri supaya kami kenal maka bisa sayang. Tak kenal maka tak. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Manaru dari PT Sunrise Steel. Saya ingin klarifikasi aja ya, ingin pencerahan sebenarnya. Ada 2. Yang pertama masalah tax holiday, yang kedua adalah kredit hijau. Kredit hijau? Iya, Oke. ya tax holiday ini, itu kalau kita pelaku industri, itu jenis kegiatan apa yang berhubungan dengan tax holiday, itu yang pertama. Yang hijau maksudnya Pak? Iya. Ya, oke. Terus yang kedua masalah kredit hijau, ini jumlah kredit, limit yang bisa kita dapat dari agunan dokumen hijau itu sampai berapa? Terus yang kedua, jenis dokumen hijau apa yang bisa kita agunkan ke bank yang sudah mendeklirkan bisa kredit hijau? Apakah seperti sertifikat SIH yang kita miliki bisa? Atau bagaimana? Mungkin itu pertanyaan dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin bisa diulang lagi namanya tadi Pak? Nama saya Manaru. Pak Manaru Ya, ya, dari Pak Manaru Sunrise dari Steel. Sunrise Steel. Yes. Terima kasih atas pertanyaan Pak. Saya ingin mengundang Pak Irwan untuk menjawab, lalu mungkin Pak Joko. Terima kasih. Untuk mengakses tax holiday, itu Bapak bisa melihat di PMK nomor 130 tahun 2020. PMK 130 tahun 2020 Pak ya. Ini untuk pengurangan PPh badan 100% sampai dengan 20 tahun untuk industri pionir, industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utamanya, termasuk mobil, sepeda motor listrik, mesin motor listrik, untuk kendaraan listrik, dan baterai kendaraan listrik. Dan juga industri logam dasar hulu besi baja atau bukan besi baja,
tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi termasuk smelter nikel untuk produksi baterai. Jadi di PMK tersebut Bapak bisa mengeksplor lebih lanjut untuk bisa melihat apa saja sih yang menjadi subjek dari tax holiday tersebut. Demikian Pak, terima kasih. Makasih Pak Irwan, sangat jelas jawabannya. Mungkin dari pihak Pak Joko ada tanggapan atas pertanyaan kedua dan mungkin dari PT SMI mungkin singkat saja kalau memang ada. Ya, pertanyaannya tadi kalau nggak salah Pinjaman hijau ya. ya kredit hijau itu ya. Syarat dokumennya sama pagu kreditnya dapat berapa? Mungkin sebaiknya Bapak langsung tanyakan ke pihak bank aja Pak. Karena mohon maaf kalau OJK nggak bisa mengatur sampai sejauh itu Pak. Karena pada akhirnya kan dikembalikan kepada appetite, resiko dan opportunity yang dilihat oleh bank. Tetap assessmentnya mungkin seperti pemberian kredit yang lainnya. Cuma barangkali kalau memang ada komitmen dari Bapak untuk atau perusahaan Bapak untuk melakukan aktivitas yang terkait dengan aktivitas hijau, mungkin bisa dipertimbangkan lebih oleh banknya gitu. Karena dari sisi OJK-nya kan kita sebenarnya mendorong ya bahwa industri keuangan itu juga sebaiknya mulailah berpikir tidak hanya menyalurkan kredit-kredit kepada sektor-sektor yang biasa disebut business as usual gitu ya. Tapi mulailah melihat juga kredit-kredit hijau karena bagaimanapun concern terhadap lingkungan ini kan sudah menjadi concern global yang akan pada akhirnya akan kembali juga ke reputasi banknya itu ya. Artinya kalau banknya itu portofolionya untuk kegiatan hijaunya mungkin meningkat gitu atau bahkan mungkin lebih besar daripada yang bukan hijau gitu. Nah itu reputasi buat banknya juga akan semakin baik gitu. Gitu Pak. Mungkin saya nggak bisa menjawab, jadi silakan Bapak tanyakan langsung ke banknya. Siap.